kalau sosok Boas sendiri di ruang ganti gimana coach? Kan sekarang sudah jadi pemain senior nih, 30 ke atas usianya. Bagaimana sih coach di ruang ganti yang kita nggak pernah tahu nih? Bocil dia di ruang ganti orangnya tenang. Dia biasanya main apa? PUBG ya, PUBG. Ya, bocil di ruang ganti. Kalau bukan PUBG, lihat pertandingan. Biasanya kalau misalnya kita main di Tenggarong itu kita duduk dekat. Kalau di Sidoarjo saya di sini, dia jauh di sana. Ya kebiasaan itu duduk, earphone, main PUBG. Ya seperti itu. Orangnya seperti itu. Santai, Ya, tenang santai ya, sekali. Yang tegang pasti coach. Coach yang sana kemari lihat wawasi anak-anak. Pernah menangani timnas Indonesia nih coach pada 2013. Terus gimana sih waktu dikasih kepercayaan untuk melatih timnas itu coach? Kan udah tinggal lama di Indonesia Ya. dan udah merasa seperti rumah sendiri gitu, gimana sih coach? Itu sebuah cita-cita ya dari dulu. Pertama kali saya jadi pelatih, saya mengatakan kepada orang-orang di sekitar saya, orang yang dekat ya, keluarga. Suatu waktu saya akan jadi pelatih timnas Indonesia. Dan terjadi. Meskipun saya bukan pelatih resmi, pelatih pinjaman. Dan yang menarik dari masa itu adalah apa? Itu kebetulan masa gabungan IPL sama ISL. Cerita di baliknya saya jadi pelatih timnas itu yang orang tidak tahu, yang menarik sekali. Karena waktu itu ada pilihan dari pihak IPL, ada pilihan dari pihak ISL. Tidak ada kesepakatan. Satu-satunya yang diterima kebetulan saya. Pelatih satu-satunya yang ya itu ceritanya seperti itu. Yang menarik ya, semua itu garis hidup ya orang. Terus saya waktu ditawarkan itu, saya berpikir Persipura akan menolak. Karena saat itu kita menuju juara tahun 2013 itu. Dan saya sudah bicara sama istriku, begitu aku baca nama saya, aku bilang, pasti Persipura akan menolak. Dan saya berharap Persipura menolak juga saat itu, supaya saya bisa fokus di Persipura. Tapi setelah bicara dengan manajemen berpikir, alangkah baiknya kalau saya ke sana. Karena kepentingan lebih besar lagi, kepentingan negara. Saya memahami, tidak ada masalah, cuma saya punya permintaan. Saya cuma ke sana kalau saya bawa staf saya, dan saya punya kebebasan dalam bekerja. Aku tidak mau satu pun orang di sekitar saya yang intervensi. Salah atau tidak, itu harus jadi keputusan saya mutlak, tidak bisa ditawar. Kebetulan, manajemen saya bicara dengan waktu itu Pak Nyala, sama Pak Joko Driono. Kita bertemu di Surabaya, sebuah pertemuan di mana ada wali kota Surabaya dan manajer, kita diskusi, kita menyatukan visi kita. Terus saya bekerja, tugas saya waktu itu 6 atau 4 kali pertandingan. Seharusnya 6. Kalau tidak salah, Cina, Irak, Arab Saudi, 4 kali pertandingan, betul. Tapi saya jalankan cuma 3 saja. Menurut saya, pengalaman yang luar biasa dan kita mampu memberikan kesempatan kepada banyak nama-nama pemain yang selama itu tidak pernah disebut. Misalnya Fakhrudin, anak Papua kita bawa banyak juga. Tapi Fakhrudin, Slamet Nur Cahyono yang main di Madura saat ini, Taufik yang saat itu hilang, Mai Timo, Juprianto yang sudah tidak bermain lagi, Robi, Andri Tani saat itu dia diskorsing Persija. Dia nggak bisa bermain di Persija, tapi saya panggil dia. Meskipun saat itu ada yang, aku mau Andri Tani, Samsul Arif, Zulham, coba lagi. Pokoknya cukup banyak pemain. Siapa yang Bali ini? Lili Pali. Dan masa persiapan kita luar biasa. Kita dapat hasil yang luar biasa. Lawan Cina di sini juga. Katanya berapa tahun udah pernah kita mampu draw, seharusnya menang. Kalau Greg kasih bola ke Bocci, mereka punya Marcelo Lippi, semua masa terbaik sepak bola Cina saat itu ya. Guangzhou waktu itu, Evergrande itu menang segala sesuatu. Menurut saya cukup baik. Yang saya sedih waktu kita di sini lawan Irak, yang kita kalah 2-0. Meskipun kita main luar biasa, tapi kita tidak mampu cetak gol. Kalau saya, karena perbedaan cuaca Cina ke Indonesia,
ya itu membuat kita sangat lelah sekali. Kelihatan kita sangat lelah begitu balik sini karena jeda waktu cuma sekitar 5 hari. Tapi pengalaman yang cukup baik, menurut saya sebuah pengalaman yang cukup baik. Pertandingan yang paling diingat apa coach yang bersama timnas coach? Kalau saya, justru ya kita lawan Filipina pertandingan pertama. Itu pertandingan pertama saya. Kita main di Filipina dan saat itu Filipina tidak pernah kalah lawan manapun. Filipina itu waktu itu pemain yang asing semua itu timnya itu. Ya mereka luar biasa, timnya sangat luar biasa saat itu. Kita main di Solo kalau tidak salah. Kita menang 2-0, anak-anak main luar biasa sekali. Golnya kalau tidak salah Greg sama siapa? Greg sama Lili Pali ya kalau tidak salah. Itu pertandingan pertama. Buat saya itu luar biasa sekali karena cara anak-anak bermain sangat luar biasa, atmosfer. Ya itu. Ada juga kita lawan Belanda di sini juga waktu persiapan Piala Dunia. Itu Belanda terkesan karena aku dengar Garuda ya. Maksud saya pertandingan uji coba tapi Garuda di sini 80 orang. Waduh. Itu luar biasa. Aku bukan orang Indonesia tapi aku dengar lagu itu ya luar biasa. Sebuah pengalaman luar biasa. Anak-anak juga bermain baik. Gol-gol Belanda semua terjadi babak kedua, menit 70 ke atas, di mana memang level kita berbeda. Tapi yang sangat terkesan buat saya yang Filipina karena di situ kita bermain dengan klub selevel dengan kita, negara dengan selevel dengan kita dan kita benar-benar bisa menguji kemampuan kita. Dan saya berpikir seandainya kita diberi kesempatan untuk misalnya Piala AFF atau piala yang level kita itu mungkin kita bisa berbicara banyak saat itu karena memang komposisi pemain yang kita punya itu sudah luar biasa sekali, kita sudah klop dan solid sekali, sangat luar biasa itu. Terus kenapa nggak lanjut coach? Ya karena memang kesepakatannya 4 pertandingan itu Persipura kasih saya dengan syaratnya pokoknya selesai ini Jackson balik. Ya itu. Kalau misalnya sekarang tiba-tiba ada negosiasi Coach Jackson kayaknya bagusnya untuk timnas lagi, bagaimana coach? Kalau saya agak sulit ya, agak sulit. Itu pengalaman itu buat saya cukup ya, cukup saya berada di situ. Jelas kita pelatih semua punya keinginan ke sana. Kalau saya mungkin sekarang ya, dengan pengalaman yang saya punya itu mungkin saya lebih tertarik mungkin di kelompok umur. Kalau di senior saya tidak begitu tertarik. Saya punya keinginan, itu cita-cita saya di Indonesia, membina anak-anak Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi. Dari aspek permainan maupun mental, terutama mental. Saya rasa itu cita. Suatu waktu yang saya bilang tadi, mungkin 5 tahun ke depan saya sudah tahu di mana saya berada. 5 tahun ke depan saya sudah tidak akan jadi pelatih lagi. Sebelum itu mungkin saya sudah stop dan saya akan punya sebuah akademi untuk ya membina anak-anak untuk menjadi, ya itu cita-cita saya. Umur 55 stop sudah. Aku fokus untuk ya itu rencana saya pribadi. Semoga Tuhan kasih jalan itu. Ya karena sudah cukup pengalaman sebagai pelatih dan saya rasa sumbangan yang saya bisa berikan kepada Indonesia akan menjadi di bidang itu. Itu sebuah perencanaan yang saya punya pribadi. Menularkan mental juara itu ya coach ya? Ya, terutama aspek mental itu, membina anak-anak untuk punya mental yang lebih tangguh daripada yang saat itu ya sebelumnya. Gitu. Kita kalau ngobrolin Coach Jackson dan Persipura nggak bisa jauh dari Boas Solosa nih coach. Kesuksesan coach di Persipura ya paling diingat sama Boas sama coach itu apa sih? Yang berdua banget yang wah klop banget itu. Saya dengan Boas kita banyak sekali momentum yang luar biasa. Apalagi yang saya bilang tadi di Persipura ini hubungan kita lebih daripada keluarga ya, lebih daripada keluarga dan melibatkan saya, Boas, istri, anak-anak semua itu. Cukup banyak momen yang istimewa yang kita punya, tapi mungkin momen yang paling terkesan buat saya waktu Liga yang pertama yang 2008 saya di sini. Waktu itu kita punya Boci, Beto, Jeremy, 3 striker. Dan 3-3-nya itu naluri gol sangat tinggi. Tapi egoisme sangat luar biasa tinggi di lapangan. Suatu hari kita mau bermain di Malang, kita melihat mereka bersaing dalam tim itu yang tidak mengganggu secara terang itu tidak mengganggu timnya. Tapi
sebagai pelatih saya merasa kita bisa maksimalkan mereka untuk kepentingan timnya ya. Sehingga saya manajer Pak Rudi dan kalau tidak salah ada siapa lagi atau kayaknya saya sama Pak Rudi itu. Ada satu orang lagi aku tidak ingat, manajer kita panggil mereka bertiga. Kita bicara dengan mereka, coba kalian kerjasama, kalau kalian kerjasama nanti bonus top skornya dibagi 3. Kita main malam lawan Arema, kita kalahkan mereka 5-0. Dan semua cetak gol. Tiga-tiganya cetak gol. Dan selain cetak gol, saling assist. Menurut saya itu menjadi hari yang paling berkesan kepada saya. Saya dari dulu selalu bilang bahwa Boas adalah pemain yang buat saya ya. Kalau Portugal punya Cristiano Ronaldo, Brazil punya Neymar. Aku tahu di Jakarta Bambang ya, di Indonesia semua orang tahu Bambang Pamungkas. Aku respect Bambang karena kepribadiannya sangat luar biasa. Tapi kenapa saya sebut Boas pemain terbaik di Indonesia yang saya pernah lihat di sini? Karena Boas itu ada sedikit aspek mental. Boas pernah patah kaki beberapa kali. Dan dia mampu bangkit dengan cara yang sangat luar biasa. Dan dengan segala respek yang saya punya kepada Bambang, Widodo, pemain-pemain yang kualitas luar biasa, mereka tidak pernah mengalami masa sesulit Boas ini. Makanya saya sebut Boas itu sangat luar biasa. Karena yaitu dia mampu bangkit dari sebuah hal yang selalu menghantui kita sebagai pemain, cedera. Dan cedera dia, kalian tahu sendiri, sangat parah luar biasa. Dan dia mampu bangkit. Makanya saya menilai dia seorang pemain yang terbaik Indonesia. Karena mentalnya teruji dalam situasi seperti itu. Kanan, kiri, kepala, kecepatan semua ada. Semua ada di dia. Meskipun saya tahu level Bambang, Widodo sangat luar biasa juga. Saya bukan mengecilkan mereka, Kurniawan. Mereka sangat luar biasa. Tapi Boas ini ya itu, karena faktor cedera itu saya rasa dia di atas orang-orang itu. Karena aspek mental itu. Bisa bangkitnya itu. Iya, bukan cuma aspek permainan saja, tapi aspek mental itu. Itu bukan sebuah perkara yang mudah. Pemain punya cedera seperti itu, di dunia saya pernah lihat. Seperti Bocci itu cuma Ronaldo, yang Brazil punya itu. Ronaldo lututnya 2002 bisa juara. Boas saya menilai sama dengan Ronaldo. Makanya kalau saya menempatkan Boas di atas semuanya karena itu. Tapi saya tahu bahwa kemampuan dari Bambang Pamungkas luar biasa. Zaman saya Widodo, Ciputra. Saya mengerti itu juga. Mereka juga sangat luar biasa. Dari aspek permainan mungkin mereka semua sama. Tapi saya unggulkan Bocci karena ya itu, karena aspek mental itu. 2 kali. Itu sesuatu yang luar biasa. Kalau sosok Boas sendiri di ruang ganti gimana Coach? Kan sekarang sudah jadi pemain senior nih, 30 ke atas usianya. Bagaimana sih Coach di ruang ganti yang kita nggak pernah tahu nih? Nah, mereka apa ya? Mereka di antara mereka ini mereka teman. Bocci dengan anak-anak, adik-adik, wibawa dia tidak dipaksakan. Alam. Mereka seperti keluarga. Mereka duduk sama siapapun. Dan dia disegani karena itu tadi, kepribadian mereka normal. Misalnya, kalian mungkin lihat dia datang sini, dia salaman, ya itu, kita seperti itu. Misalnya kita di Persipura begini, mereka datang sini bukan karena saya pelatih. Karena kita punya kebiasaan, siapa yang duluan, yang datang nanti bersalaman. Tadi aku di sini, ada orang di sana, aku ke sana salaman sama mereka. Marinus, Ricardo, mereka duluan. Respect. Ya, kita coba kembangkan itu. Bocci di ruang ganti orangnya tenang. Dia biasanya main PUBG. Ya, Bocci di ruang ganti. Kalau bukan PUBG, lihat pertandingan. Biasanya kalau misalnya kita main di Tenggarong itu kita duduk dekat. Kalau di Sidoarjo, saya di sini, dia jauh di sana. Ya, kebiasaan itu duduk. Irfan main PUBG. Ya, seperti itu. Orang yang seperti itu. Santai sekali. Yang tegang pasti coach. Coach yang sana kemari lihat wawasi anak-anak. Anak-anak santai. Baik sekali. Kenapa suka ngunyah sedotan tiap pertandingan di pinggir lapangan Coach? Apa Coach? Kenapa Coach? Itu biasanya kuku. Ya, coba kuku saya. Biasanya gigit kuku terus. Sekarang aku coba ya latihan yang untuk menghilangkan itu. Sebenarnya persoalannya itu tadi menghilangkan stres. Ada orang yang
permen karet atau apa. Kalau saya dulu sedotan, tapi dokter bilang sedotan tidak bagus untuk kesehatan. Akhirnya saya coba stop. Tempat makan di Surabaya yang rekomendasi oleh Coach Jackson, bahasa Jawa orang opo-opo lah. Rawon Setan, Embong Malang, top Marco top. Terakhir nih, pengalaman unik sama seorang bonek kah atau seorang supporter Persipura kah yang wah kok terjadi seperti ini, apa coach yang paling nggak bisa dilupain coach? Kalau saya tahun 2003 saya datangkan ibu saya ke Indonesia pertama kali. Kita jalan-jalan di mall, terus zaman dulu, sekarang masih kadang ya, tapi zaman dulu ya, kita kemana-mana ada supporter yang ikuti kita terus di mall, pergi ke sana kemana. Terus saya sama ibuku sadar, aku tahu itu supporter. Tapi kita pergi ke sana, anak itu ikut, lihat di mall, kita pergi ke toko ini, dia ikut, pura-pura. Terus ibuku sadar, terus ibuku jengkel. Dia, kenapa orang ini? Aku, sabar mama, ini fans, dia mau cuma ya foto atau apa. Ya tapi dari tadi, ya mama saya karena sudah terbiasa di Brasil. Ya itu yang menjadi sesuatu yang menarik. Ibuku sempat jengkel karena dikira kita pencuri atau apa. Ya itu saja, itu yang menjadi sebuah pengalaman yang menarik sekali. Yang saya tidak mungkin akan lupakan sampai kapanpun. Iya. Terakhir nih coach, sekarang Liga Indonesia udah mulai berkembang, turun, berkembang lagi, tapi ya gitu. Kalau misalnya dari coach sendiri, gimana sih kalau misalnya kita mau berkompetitif Thailand atau Malaysia sekarang atau Vietnam sekarang yang udah berkembang, gimana sih coach biar kita punya liga yang bagus gitu? Apa coach masukan untuk LIB atau PSSI coach? Kalau saya edukasi kepada pelatih-pelatihnya. Sekarang sudah pelatih saja kah atau sampai perangkat pertandingan semuanya? Ya, saya akan sampaikan semuanya. Yang pertama, edukasi kepada kami pelatih. Edukasi kepada kami pelatih adalah apa? Mengelar coaching course secara rutin. Mereka sudah lakukan, itu sudah luar biasa. Terus yang kedua, Vilanesia. Mereka mereka punya apa? IPA akademi mereka punya kompetisi U16, U18, U20. Itu sudah bagus. Tinggal sekarang, salah satu hal yang sangat penting juga yang tidak bisa lepas dari konteks itu, misalnya pelatih mereka sudah mulai mengarah ke sana dengan mengelar kursus pelatih, kepelatihan ya, lisensi A, B, C, semua FC. Terus yang kedua, mereka sudah mulai mengelar kompetisi di level usia dini, oke? Tinggal sekarang, mereka membawa wasit-wasit Indonesia ke kompetisi level Asia juga. Dalam artinya begini, wasit mana Indonesia yang kita kenal pimpin pertandingan Liga Champions, AFC Cup atau apa, Indonesia harus orbitkan pelatih wasit di sana juga. Itu harus menjadi, karena dengan sendirinya akan tingkatkan kualitas wasitnya di sini. Targetnya Indonesia seharusnya menargetkan mungkin 3-4 tahun ke depan ada wasit Indonesia pimpin pertandingan level itu. Seperti Singapura, ada Malaysia, ada. Karena wasit bagian penting dari itu. Terus yang terakhir, infrastruktur. Infrastruktur dalam artinya, semua klub itu harus punya 1-2 lapangan. Lapangan untuk pertandingan, lapangan untuk latihan. Kalau ada hal seperti itu, saya rasa ya baru sepak bola Indonesia bisa berkembang lebih. 4 komponen itu, pelatih, pemain, wasit, infrastruktur. Kalau pengurus PSSI, saya tidak bicara karena apa? Mereka selalu ikut forum FIFA. Setiap tahun ada paling sedikit itu 3-4 forum dari FIFA. Di sana mereka dapat pendidikan yang cukup untuk mengelar sebuah kompetisi yang berkualitas di Indonesia. Apakah mereka balik sini, mereka pakai sistem itu atau tidak? Bukan persoalan buat saya, tapi edukasinya mereka sudah dapat dari FIFA itu. Aku tahu karena di Brasil juga sama. Federasi Brasil setiap tahun dapat edukasi dari FIFA untuk mengelar kompetisi yang baik. Misalnya seperti kemarin itu habis Piala Dunia U17 di Brasil. Sebentar lagi ada kongres, ada seminar, dan saya bisa dapat juga. Ada buku dengan statistik, reportnya dari kompetisi itu. Indonesia pasti dapat juga. Indonesia pasti dapat juga. Dan kalau Indonesia mau mengelar FIFA course, ya, untuk bicara membahas itu, tinggal mereka minta ke sana. Nanti FIFA akan sediakan seorang instruktur untuk datang sini mengelar sebuah kurs dengan kita 4-5 hari untuk membahas
tren sepak bola pada Piala Dunia U17 itu FIFA punya itu. Sebenarnya iya. Cuma di sini lakukan atau tidak, ya itu kembalikan kepada orang di sini. Tapi ya itu, menurut saya 4 aspek itu. Terakhir ya coach, konsep VAR ini gimana coach? Katanya Indonesia harus pakai ini biar lebih terjaga. Bagaimana coach kalau misalnya? Kalau saya VAR itu adalah kita begini ya. Yang badan yang punya sepak bola dunia itu siapa? Badan yang mana? FIFA kan? FIFA pakai VAR atau tidak? Pakai sekarang. Semua anggota FIFA seharusnya pakai VAR. Kalau FIFA badan yang mengelolai sepak bola, mereka pakai ini, kita sebagai anggota FIFA, kita harus pakai ini. Betul atau tidak? Logikanya seperti itu. Ya kan? Kompetisi resmi FIFA pakai VAR. Ya, semua anggota FIFA, logikanya, kalau kita benar-benar mau sempurna seperti FIFA, harus pakai VAR. Banyak kejadian, ya saya jarang protes sama wasit karena saya coba respect mereka, ya. Dan saya tahu bahwa kadang ada yang kesengajaan, jelas. Contohnya yang kecil, kamu nonton kemarin Arema lawan Persija, ada penalti kan? Handsball atau tidak? Ya nggak aktif. Dan handsball pasti. Katakanlah aktif atau tidak aktif, kembalikan kepada interpretasi dari wasit. Handsball, tapi di luar garis. Kalau ada VAR, mungkin gol itu tidak terjadi. Ngerti maksud saya? Ya itu. Dan banyak kasus lain. Sehingga keadilannya itu akan ada. Piala Dunia kemarin mereka pakai VAR. Ada protes? Tidak ada. Kalau kita bicara Piala Dunia Rusia, tidak ada satu kejadian yang aneh. Mungkin orang akan bilang, oh, tapi kalau kita lakukan itu, mungkin romantisme sepak bola akan hilang. Dunia berkembang. Kita sekarang pacaran sama orangnya, cara kita nembaknya tidak sama dengan tahun 70-an, 80-an. Berbeda. Dunia berkembang. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan dunia, dunia teknologi sekarang. Ya, bukan dunia yang dulu yang romantisme sepak bola sudah tidak ada lagi. Sekarang keadilan aja coach yang mendingan ya. Bukan keadilan tapi efektivitas. Dunia sekarang efektif. Kamu sekarang mau bicara sama istrimu dimanapun. Dulu kita harus kirim surat apa. Sekarang enggak, kamu satu klik saja. Ya kan? Kalau saya mau berada di Brasil sekarang tinggal saya buka internet sini aku lihat TV Brasil. Ya, dunia seperti itu. Kalau kita aku lebih suka dunia yang dulu. Kamu manusia purba, kamu sudah. Ya. Oke, itu dia wawancara kita sama Coach Jackson. Thank you coach. Oke, big man. Siap. Makasih banyak. Thank you banyak.